Guys, emang iya apa? Beragama itu harus pakai dalil dan bukan pakai akal pikiran. Pas gue baca komentarnya, gue agak bingung ya, dan gue agak sedikit kesal ya. Kemarin waktu pertama bacanya, kok akal nggak dipakai dalam beragama? Nah, gue ke situ ya arahnya kemarin. Gue tuh sebelumnya ya, bisa dikatakan orang yang pro kepada akal duluan, baru agama. Nah, beragama itu pakai dalil, bukan pakai akal atau pikiran. Gue nggak setuju dengan kalimat tersebut ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, banyak banget penceramah-penceramah yang terkadang itu ngawur ya. Dan terkadang itu menggunakan dalil-dalil yang nggak jelas ya. Nah, mungkin gue bisa mengambil contoh ya dari video gue kemarin ya. Bahwasannya di video itu gue mengatakan mic itu adalah alat musik. Nah, kenapa gue bisa mengatakan hal tersebut? Disitulah akal pikiran gua tuh bermain tanpa dalil yang benar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Kembali lagi di channel gua, dan gua disclaimer dulu ya, bahwasanya channel ini bukan channel edukasi atau channel yang mendidik ya. Tapi channel ini hanyalah tempat gua belajar ya, atau bisa gua katakan sebagai alat ya, atau kegiatan untuk mendorong gua terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Bisa dibilang channel ini hanya ya tempat curcol gua ya, atau hiburan. Jadi, untuk lu yang baru lihat video ini, kalau misal lu tuh mau cari channel yang edukasi lebih, ataupun channel yang sangat mendidik, gua saranin mungkin lu bisa ke channel guru-guru, atau ustadz, atau kiai, atau ulama-ulama, atau ya pokoknya yang memang diakui ya. Cuma kalau misalnya menurut lu dirasa channel ini ada sebuah manfaat yang mungkin bisa lu ambil, nah monggo silakan ya dinikmatin konten sederhana gua. Dan kalau misalnya lu nemuin hal yang gue katakan itu membawa keburukan, lu bisa bantu koreksi mungkin di kolom komentar, dan jangan diambil pokoknya jangan diambil hal-hal buruk dari konten gue ya. Karena gue hanya manusia biasa dan bukan nabi, boy. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utama ya. Nah, di sini gue ngelihat komentar yang menurut gue cukup menarik untuk gue bahas ya. Dan gue juga agak bingung juga sebelumnya ya. Cuma sekarang gue udah lumayan tercerahkan, sudah sedikit mungkin mendapati jawabannya, tapi gue nggak tahu itu tuh benar atau salah. Kita kembalikan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta ya. Oke, ini ada komentar dari Bang Xiaomi punya 3590. Maaf Bang, cuman kasih masukan bahwa beragama itu harus pakai dalil, bukan pakai akal atau logika. Nah, kemarin pas gue baca komentarnya, gue agak bingung ya, dan gue agak sedikit kesal ya. Kemarin waktu pertama bacanya, kok akal nggak dipakai dalam beragama? Nah, gue ke situ ya arahnya kemarin. Dan sebelum gue jelasin pendapat gue tuh awalnya ya, itu mungkin bisa dikatakan orang yang pro kepada akal duluan, baru agama. Nah, cuman gara-gara komentar Abang Xiaomi ini, gue jadi penasaran. Menurut pandangan ulama-ulama, kira-kira pandangannya seperti apa? Dan alhasil gue mendapati jawaban yang cukup cocok bagi gue ya. Oke, langsung ke menurut pendapat gue ya. Dan nanti akan gue share juga menurut dari pendapat ulama yang gue ikuti itu ya. Nanti gue share videonya di belakang ya. Yang mungkin itu tuh merupakan dasar dari pendapat gue ya. Dari kesimpulan yang gue dapatin. Nah, beragama itu pakai dalil, bukan pakai akal atau pikiran. Gue nggak setuju dengan kalimat tersebut ya. Dan menurut gue, beragama itu kita wajib memakai akal dan juga wajib memakai dalil. Konteksnya beragama ya. Akal dan dalil itu menurut gue harus berdampingan. Tapi, nah ada tapinya ya guys. Kalau dalilnya itu wahyu, nah akal harus mengikuti wahyu. Posisi wahyu itu harus di atas akal ya. Wahyu, akal. Akal harus mengikuti wahyu. Dan akal ini kan mengikuti. Jadi kita dalam mengikuti wahyu ini harus juga menggunakan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan, kalau agama ini menggunakan akal, bukan wahyu, maka mengusap khuf lebih pantas bagian bawah daripada atasnya. Tapi agama suruh atas. Kalau mau secara akal yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi begitu memang. Akal harus mengikuti wahyu, bukan wahyu mengikuti akal. Dengar nggak ini? Yang ikut-ikuti Islam. Hah? Akal. Sampai Quran mau direvisi. Suruh revisi otaknya.
Sudah 1400 tahun kita percaya Al-Quran turun-temurun, dia suruh revisi. Yang mana? Terus otaknya siapa yang mau diikuti? Hah? Otaknya mereka. La haula wa la quwata illa billah. Ini kalau dibiarkan bahaya sekali. Hah? Di Turki sudah terjadi itu. Kemal Atatürk sudah menerapkan itu. Ada namanya Islam Turki. Yang paling pertama dimunculkan persis seperti sekarang. Benci bangsa Arab dulu. Begitu. Jadi menurut gue tetap akal juga harus dipakai dalam mengikuti wahyu tersebut. Wahyu di atas, akal di bawah. Yang paling utama yang tidak bisa diganggu-gugat, wahyu. Dan akal tuh harus ngikutin. Oke, mungkin gue akan jelasin kenapa dalam beragama akal itu harus tetap dipakai ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, zaman sekarang banyak banget ya ulama-ulama ataupun jangan ulama ya, banyak banget penceramah-penceramah yang terkadang itu ngawur ya, dan terkadang itu menggunakan dalil-dalil yang nggak jelas ya. Ada yang mengambil dalil dari mimpi, ada yang mengambil dalil hanya untuk kepentingan dirinya sendiri ya, untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Ada juga yang mengambil dalil itu untuk kepentingan kelompok mereka. Nah, ini bahaya menurut gua ya, kalau misal kita itu beragama tidak menggunakan akal. Kalau nggak pakai akal pikiran ya, kalau kita nggak melatih akal pikiran kita juga, ya kita nggak bisa membedakan mana yang benar ya, dalil mana yang benar dan dalil mana yang salah. Nah, itu kita akan sulit membedakannya kalau akal pikiran kita tuh nggak dipakai, atau akal pikiran kita tuh nggak kita asah juga dalam kita tuh belajar ya, dalam kita tuh mempelajari sesuatu. Dan gue sepakat sama pandangannya Ustadz Khalid ya, dan juga pandangannya Ustadz Abdul Somad, bahwasanya akal pikiran itu wajib mengikuti wahyu. Dan wahyu itu letaknya di atas akal ya. Wahyu ini akal. Nah mungkin gue bisa mengambil contoh ya dari video gue kemarin ya. Bahwasannya di video itu gue mengatakan mic itu adalah alat musik. Nah, kenapa gue bisa mengatakan hal tersebut? Itu dikarenakan gue hanya menggunakan akal pikiran aja. Berdasarkan dari hal yang gue alami dan gue pikirkan pada saat itu ya. Dan saat gue mengatakan mic itu adalah alat musik, nah disitulah akal pikiran gue tuh bermain tanpa dalil yang benar ya. Jadi gue mengatakan hal tersebut itu karena konteks yang gue ambil secara logika gue ya di saat itu. Semua alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah musik itu adalah alat musik. Nah, di situ kan mic juga termasuk alat yang digunakan untuk menghasilkan musik tersebut ya. Nah, jadi secara logika gua dengan konteks yang gua persempit waktu itu, gua mengatakan bahwasanya mic adalah alat musik. Nah, disinilah kesalahan gua, guys. Gua nggak menggunakan dalil yang benar dan hanya sekedar pakai akal logika. Hasilnya gua ketawa sendiri lihat komentar-komentar bertebaran di kolom komentar. Karena gua ngomong bahwasanya mic itu adalah alat musik. Oleh sebab itu, gua sekarang meyakini ya bahwasanya beragama itu harus pakai akal dan juga dalil yang benar ya. Dan akal harus mengikuti wahyu ya. Itu wajib, guys. Oke, demikian video gua. Semoga apa yang gua sampaikan ini ada sedikit manfaatnya untuk lu semua. Dan mungkin untuk menjadi dasar dari kesimpulan yang gua ambil, lu bisa lihat video dari ceramah Ustadz Abdul Somad ini ya. Saya sering mendengar beragama itu tidak boleh pakai akal. Beragama tak boleh pakai akal. Ini adalah dogma. Karena mereka mengatakan tak masuk akal, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tak masuk akal Pak Pendeta, jangan pakai akal. Pokoknya kau telan aja bulat-bulat. Jangan pakai akal. Dalam Islam, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Padahal begitu banyak ayat-ayat yang ditujukan orang berpikir. Ya, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Jadi bagaimana mendahulukan akal dalam agama? Dalam Islam akal dipakai. Akal dalam agama Islam hanya tidak bisa dalam beberapa perkara simpel kecil. Secara umum rasional. Ajaran Islam rasional. Ajaran wudu, ajaran sholat, ajaran bagaimana sholat membuat orang menjadi fresh, bagaimana wudhu itu orang kalau rumah orang kaya, restoran ada wastafel, cuci muka, maka dalam sholat fresh. Tidak hanya cuci muka, kumur-kumur, gosok, bahkan zahir batin. Jadi rasional. Ajaran Islam itu sangat rasional.
Maka kalau ada orang mengatakan kau kalau sudah mengaji kau usah pakai akal lagi. Oh, gimana? Islam itu akal. La dina liman la aqlalah, bukan hadis. Ungkapan orang-orang ahli hikmah. La dina liman la aqlalah. Tidak ada beragama bagi orang yang tak berakal. Tapi bukan hadis, ungkapan. Oleh sebab itu maka dalam Islam akal dipakai. Hanya ada beberapa perkara yang tak bisa pakai akal. Bukan banyak. Bukan semua agama ini harus pakai akal. Akal ketemu dengan ayat, lahirlah tafsir. Akal ketemu dengan hadis, lahirlah syarah. Akal ketemu dengan ayat-ayat hukum, lahirlah fikih, halal, haram, makruh, mubah. Kalau tidak pakai akal gimana mengharamkan bir? Mana ada ayat Quran? Ya ayyuhalladzina amanu bir. Mana ada? Lalu bagaimana cara pengharaman bir? Dikiaskan ke khamar. Pakai apa? Akal, kias. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya bir. Pakai akal. Mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya. Maka hukum ini menghilangkan akal. Khamar, cairan anggur menghilangkan akal. Maka semua yang mirip macam cairan anggur menghilangkan akal, haram. Pakai apa? Akal. Makanya Imam Mujtahid itu akalnya luar biasa. Imam Hanafi itu ahli ra'i akal, rasionalis, akal. Tapi bedanya Islam wahyu di atas, akal nomor 2. Kalau Mu'tazilah akal di atas, wahyu nomor 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah dah, akal nomor 2, wahyu di atas. Kalau berbenturan wahyu dengan akal, campakkan akal pakai wahyu. Wallahu a'lam.